Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Edu Kreator, edukasi kreator tentunya di channel ini. Ada pertanyaan dari sobat Ramixer TikTok. Nah, namanya dia Ramixer TikTok. Kenapa akun YouTube saya nggak ada yang tonton video saya? Jadi link ini. Nah, dia kasih link channelnya. Lalu habis itu kita lihat pertanyaan selanjutnya, aku udah buat channel YouTube, tapi video saya sepi. Udah buat berbagai cara, yang benar udah buat berbagai cara, tapi tidak ada penonton dan pengikut. Kita lihat ini channel Tamlika dulu saya buatkan waktu awal-awal ya ini. 60 konten, lalu habis itu saya tinggal 6 bulan, lalu saya kembali udah tercapai 1K dan 4K. Jadi saya buatkan 60 konten yang rapi, saya nggak banyak pusing, saya isi aja terus konten, ada nggak ada penonton, saya isi konten. Lalu, tapi yang menjadi persoalan ialah tiap konten yang saya buat itu udah dirapiin, thumbnail dan judulnya. Lalu habis itu saya tinggal 6 bulan karena ada kesibukan dan saya balik lagi untuk monetisasi channel ini. Jadi oke, kawan-kawan yang menjadi persoalan ialah kenapa bisa terjadi hal seperti begitu? Kawan-kawan, pertama fokusnya dulu nih, fokusnya ketika membuat sebuah channel, itu kita fokusnya bukan ke kitanya, tapi ke penontonnya. Bagaimana maksudnya fokusnya itu ke penontonnya dan bukan ke kita? Kalau kawan-kawan main sosmed, itu fokusnya ke kita, bukan ke penonton. Kenapa bisa seperti begitu? Sosmed itu sistem pertemanan, kurang lebih yang nonton sosmed kita itu awal-awal itu teman-teman kita, orang yang udah kenal sama kita. Tapi ketika di YouTube itu semua berubah. Kenapa bisa jadi berubah? Karena YouTube itu konsepnya apa yang bisa saya dapat ketika saya menukar waktu saya dengan video kawan-kawan. Jadi begini, pada saat orang ngeklik sebuah video, itu untuk bisa membuat dia memutuskan untuk menukarkan waktunya dengan video kita, itu harus jelas alasannya. Makanya saya bilang tadi, judul dan thumbnail di tiap video yang saya buat, lalu saya tinggalkan itu jalan sendiri karena pertama nih, thumbnail di tiap video tersebut udah saya buat agar lebih menggoda untuk diklik. Kedua, jumlah video. Saya arahkan untuk kawan-kawan semua usahakan di atas 100 video. Tapi ingat, di atas 100 video tapi thumbnail-nya itu udah dibuat mantep. Judulnya juga udah dibuat seperti bagaimana mirip dengan judul-judul video yang sudah jelas penontonnya, tapi sesuai dengan tema masing-masing. Kita nyari dulu nih, kita nih kelebihannya apa? Atau maksudnya kita nih hobinya apa? Lalu hal tersebut yang kita kontenkan. Nah, jadi buat konten sesuai skill yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Kita ahlinya di bidang apa? Kenapa seperti begitu? Karena YouTube merekomendasikan konten-konten yang pertama nih, yang diklik oleh penonton. Semakin diklik, semakin direkomendasikan. Tapi kalau hanya diklik saja dan tidak ditonton lama, maka tidak direkomendasikan juga jadinya. Sedangkan kita kan ini butuh rekomendasi dari YouTube. Dan muncul di penelusuran YouTube, 3 aja tempat penonton menemukan video kita. Pertama nih, di beranda YouTube. Beranda YouTube itu yang paling pertama dibuka oleh penonton, kagak ada aplikasi YouTube kebuka. Kita buka aplikasi YouTube, ketika kita buka aplikasi YouTube, kita akan langsung masuk ke mana? Ke beranda. Ketika kita masuk ke beranda, kita akan disodorkan video-video. Sodoran video-video ini, inilah yang dimaksud fitur jelajah.
Jadi yang pertama itu kita mendapatkan penonton dari beranda. Yang kedua, kita mendapatkan penonton dari tontonan selanjutnya. TS, tontonan selanjutnya. Kita selesai menonton sebuah video, lalu ada video selanjutnya. Nah, itu yang dikatakan rekomendasi. Kita nonton sebuah video, video selanjutnya itu video kita. Nah, alhamdulillah kita dapat penonton. Yang ketiga, penonton menemukan konten kita dari pencarian. Ini, penelusuran. Jadi 3 aja cara penonton menemukan konten kita. Yang pertama dari penelusuran, yang kedua dari tontonan selanjutnya, yang ketiga dari beranda. Berhubung kita baru membuat channel, otomatis akan sulit kemungkinannya kita langsung muncul di beranda. Makanya saya bilang yang pertama itu pencarian. Lalu habis itu kita berharap video kita muncul setelah orang menonton video dengan tema yang serupa, yaitu di tontonan selanjutnya atau rekomendasi. Nah, setelah kita mulai lihai menjadi YouTuber, barulah kita mengerti bahwa bagaimana membuat konten yang diklik oleh penonton sehingga kalau lewat di beranda, konten kita akan semakin direkomendasikan. Tapi itu semua hanya berputar di 3 ini saja. Thumbnail dan judul kita itu yang kita permantap agar kita bisa muncul di TS, tontonan selanjutnya atau rekomendasi. Dan thumbnail juga yang mengambil banyak peranan untuk kita bisa muncul di beranda. Beranda dan tontonan selanjutnya. Lalu thumbnail dan judul juga yang memiliki cukup banyak peranan sehingga video kita diklik ketika orang mencari di pencarian YouTube. Tapi ingat, YouTube akan menghentikan pergerakan video kita kalau orang hanya menonton sebentar video kita. Otomatis kita butuh untuk berpikir bagaimana supaya ketika orang ngeklik ke video kita, dia kagak langsung kabur. Dia ngeklik ke video kita, dia kagak langsung kabur. Lihat aja YouTuber-YouTuber besar pada pasang cuplikan di videonya, artinya dia mau supaya orang lihat bagian menarik dulu dari video tersebut, agar orang mau bertahan untuk menonton videonya. YouTuber besar aja mulai berpikir bagaimana mempertahankan penonton lebih lama di dalam kontennya, sedangkan kita pemula fokusnya lari ke sana kemari. Jadi kita harus mulai fokus dulu bagaimana nih video kita nih, diklik orang tahan dah nonton, jangan langsung kabur. Nah, mudah kan untuk dihafal dan diingat. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Jadi untuk kawan-kawan semua yang mengalami persoalan bahwa udah buat berbagai cara, jangan terlalu yakin bilang udah berbagai cara. Karena sebenarnya tidak perlu berbagai cara, kita hanya harus fokus di beberapa cara. Konten kita diklik dan membuat orang lama menonton konten kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tap, tap.